waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tugas praktikum biologi tentang kelainan atau gangguan sistem ekskresi pada hati. Gangguan atau sistem ekskresi pada hati. Gangguan hati dapat disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari infeksi virus hingga gaya hidup tidak sehat. Fungsi hati yang terganggu bisa terdampak pada terganggunya fungsi organ tubuh lainnya. Deteksi dini dan penangkapan yang tepat perlu dilakukan guna mencegah risiko komplikasi yang bersifat serius. Hati atau liver merupakan organ terbesar yang dimiliki oleh manusia. Terletak di bagian kanan atas perut dan terlindungi oleh tulang rusuk serta diafragma. Fungsi hati sangatlah penting bagi tubuh, yaitu menetralisir racun, menghasilkan protein hingga membantu proses pembekuan darah. Gejala gangguan pada hati. Sebagian besar gangguan hati tidak menimbulkan gejala pada tahap awal. Gejala liver atau gangguan hati biasanya muncul baru ketika gangguan hati sudah memasuki tahap lanjut atau bahkan saat kondisi hati sudah merusak. Ada beberapa gejala yang dapat muncul akibat gangguan hati, diantaranya warna kulit dan mata menjadi kuning, kulit terasa gatal dan mudah memar, cepat lelah, urin berwarna gelap, feses berwarna pucat, perut bengkak dan nyeri, pusing dan muntah, nafsu makan hilang, kaki dan pergelangan kaki bengkak. Jenis-jenis gangguan hati tersebut meliputi 1. Penyakit kuning. Di Indonesia, kondisi kulit dan mata yang menguning dikenal dengan penyakit kuning, padahal kondisi ini sebenarnya merupakan gejala dari gangguan hati. Penyakit ini disebabkan oleh kadar bilirubin pigmen empedu dalam aliran yang melebihi batas normal. Tingkat bilirubin menjadi tinggi karena adanya kelainan sel atau peradangan pada hati. Yang kedua, kolestasis. Kolestasis terjadi ketika aliran cairan empedu dari hati berkurang atau tersumbat. Cairan empedu dihasilkan hati guna membantu proses pencernaan. Aliran empedu yang terhambat ini dapat menyebabkan penumpahan bilirubin dan memicu penyakit kuning. Yang ketiga, sirosis. Sirosis merupakan kondisi terbentuknya luka atau jaringan parut di hati yang bersifat kronis. Kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan hati yang sulit diobati dan memicu kegagalan hati. Kebiasaan minum minuman beralkohol dan infeksi virus hepatitis merupakan penyebab paling umum sirosis. Yang keempat, hepatitis A. Penyakit ini disebabkan oleh virus hepatitis A yang dapat menyebabkan peradangan hati. Cara penularannya adalah melalui feses, air, dan makanan terkontaminasi virus tersebut. Kontak fisik dengan penderitaan melalui hubungan seks juga dapat meningkatkan risiko tertularnya hepatitis A. Kelima, hepatitis B. Hepatitis B merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis B dan dapat ditularkan melalui darah, cairan tubuh, atau luka yang terbuka. Yang keenam, hepatitis C. Jenis hepatitis ini disebabkan oleh virus hepatitis C yang dapat menyebabkan organ hati mengalami pembengkakan. Hepatitis C yang bersifat kronis bisa mengakibatkan sirosis, kegagalan hati, dan kanker hati. Yang ketujuh, perlemakan hati atau fatty liver. Sesuai dengan namanya, karakteristik penyakit fatty liver ditandai dengan terlalu banyaknya lemak tersimpan dalam hati. Akibatnya hati mengalami peradangan yang dapat berkembang menjadi jaringan parut permanen. Yang kedelapan, kanker hati. Kanker hati terjadi ketika sel hati mengalami mutasi sehingga tumbuh secara tidak terkendali. Dalam beberapa kasus, infeksi kronis akibat virus hepatitis B dan C bisa menyebabkan kanker hati.
Selain beberapa penyebab yang telah disebutkan di atas, gangguan hati juga bisa disebabkan oleh infeksi bakteri, toksin atau racun, dan kelainan genetik. Baik teman-teman serta ibu guru, hanya itu saja yang saya dapat presentasikan. Mohon maaf apabila dalam praktikum presentasi ini ada kata-kata yang kurang berkenan, tidak sesuai dengan harapan teman-teman serta ibu guru. Mohon dimaafkan. Terima kasih.